غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para talabah, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya puji syukur marilah selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Dzulhijjah, ya, bulan di dalam satu ucapannya para ulama mengatakan bulan di mana diturunkannya bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kita, zikir kita, istighfar kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari mara bahaya, musibah, bala yang Allah turunkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini ada pada diri kita, baik yang berkaitan dengan ibadah kita dan yang lainnya, agar kita semua nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tentunya marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada bagian umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, pada dasarnya, pada intinya, kunci di dalam ibadah itu cuma dua. Kunci di dalam ibadah yang kita lakukan itu cuma dua. Yang pertama, dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas betul-betul karena Allah. Bagaimana sih gambaran ikhlas? Kita lihat bagaimana surat Al-Ikhlas.
Surat Al-Ikhlas itu surat yang namanya tidak disebutkan di dalam setiap ayat-ayatnya. Kalau Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, tapi Al-Ikhlas ini salah satu surat yang tidak disebutkan nama suratnya di dalam setiap ayatnya. Qul huwallahu ahad, gak ada kata Al-Ikhlas. Allahu somad, gak ada kata Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, juga gak ada wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah gambaran di mana orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang di dalam ibadahnya, di dalam setiap kebaikannya, di dalam setiap perbuatan-perbuatannya, dia berusaha semua amalan ibadahnya tidak dilihat oleh orang lain. Dia beribadah, dia berbuat baik, dia melakukan amalan-amalan, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menyembunyikan segala kebaikan-kebaikannya dari pandangan orang lain. Itulah sedikit gambaran orang-orang yang ikhlas. Seperti halnya air, kita lihat di bangunan terdiri dari pasir, ada semen, ada batu bata, dan juga ada air. Nggak mungkin nih bangunan akan berdiri kalau nggak ada air. Tapi ketika dia sudah berdiri menjadi bangunan, air udah nggak kelihatan. Yang ada adalah tembok, airnya nggak kelihatan. Padahal air itu memiliki peran yang begitu penting di dalam berdirinya satu bangunan. Nggak ada air, bangunan tersebut tidak akan berdiri kokoh. Tapi udah berdiri, tuh air gak kelihatan sama sekali. Itu sedikit bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas doang nggak cukup, harus didasari dengan keilmuan. Yang penting gua mah ikhlas sholat, tapi sholatnya ngaco, salah amburatul, ya nggak diterima. Begitu juga sebaliknya, sholat kita benar, rukun-rukunnya sempurna, syarat-syaratnya terpenuhi, dan lain sebagainya, tapi di dalam mengerjakan sholat tidak ikhlas karena Allah, hanya tujuan agar dimuliakan orang lain, agar dianggap dia orang ahli ibadah, maka sholatnya pun tidak akan diterima. Jadi dua hal ini harus ada di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, yakni ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam kita mengerjakan sholat, ini butuh keseriusan, butuh ilmu di dalam memahami bagaimana agar sholat kita ini betul-betul diterima. Kalau ikhlas mungkin kita semua berusaha ikhlas, walaupun belum 100% bisa ikhlas, tapi berusaha pengen ikhlas, dikit-dikit kita berusaha untuk ikhlas, ya, berusaha untuk apa yang kita kerjakan semuanya hanya mengikuti perintah Allah,
Gak peduli orang lain memandang kita bagaimana, gak peduli pujian-pujian dari orang, hinaan dari orang. Yang penting kita berusaha beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu spirit di dalam kita melaksanakan ibadah. Makanya di dalam dikatakan wa sunnah dukhulu sholatin binasyatin, sunnah di dalam kita ingin mengerjakan sholat atau masuk di dalam ibadah sholat dengan penuh semangat. Ini penting. Kalau kita kan kalau semangat itu kalau yang berkaitan dengan kesenangan baru semangat 45, apalagi udah kaitannya dengan duit ya, malam-malam juga kita bela-belain kalau kaitannya sama duit, tempur sampai malam sampai pagi dari bayar semangat, kotor-kotoran juga semangat dibayar ya. Kadang-kadang melanggar aturan syariat juga kita bela-belain, yang penting betul. Tapi kalau udah wayang ibadah lemes itu badan rasanya ya. Kalau bahasa orang Jawanya ares-aresan. Apa ares-aresan? Males-malesan ya. Kalau udah wayangnya sholat udah males-malesan ya, pengen mandi males banget, pengen wudhu males banget, pengen jalan ke mushola ke masjid males banget. Nah itulah ibadah butuh paksaan di dalam diri kita karena berkaitan dengan nafsu kita yang menolak untuk diajak ibadah. Saya katakan nafsu itu memang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Kalau diajak ibadah bawaannya malas, bawaannya capek. Makanya sunnah bagi kita ketika kita masuk ke dalam ibadah salat penuh dengan semangat, penuh dengan energi yang kuat, persiapan diri yang matang gitu ya. Bukan hanya persiapan fisik, kita berusaha siapkan pakaian terbaik kita, sarung yang paling mahal kita beli buat ibadah, baju khusus, baju-baju pokok atau baju-baju ya batik atau baju kemeja yang kita gunakan khusus ibadah. Peci kita beli yang baru buat ibadah. Semuanya kita persiapkan dengan baik, dengan penuh semangat. Kenapa? Karena kita pengen menghadap Allah, menghadap Zat yang memiliki segalanya. Jangan sampai kita ibadah tujuannya adalah makhluk ya, tujuan duniawi, yang dunia ini milik Allah. Berarti kan salah. Kita ibadah tujuan biar dapat rezeki lancar, salah. Tujuan kita adalah kepada Sang Pemilik rizki, Sang Pempunya alam raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laksanakanlah sholat bin nasyatin dengan penuh semangat, dengan penuh energi, dengan penuh ya ketulusan, seperti halnya ketika kita ingin menghadap kepada orang-orang yang kita hormati, pengen ketemu kiai, pengen ketemu ulama, pengen ketemu presiden. Nah itu kan kita rapih dulu, itu ada protokolnya dulu, nggak sembarangan. Kayak segala jepit nggak boleh masuk ke istana presiden, ada begitu ya. Pakai baju gak rapi nggak boleh masuk. Nah itu baru pengen ketemu presiden. Nah ini kita pengen ketemu yang menciptakan kita, ketemu di dalam ibadah sholat, ketemu di dalam kita melaksanakan
sholat. Ka'annaka tarah al-ihsan, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu membayangkan kita melihat Allah, wa innallaha yara, ketahuilah bahwa Allah memantau dan memperhatikan serta melihat kita. Nah, kalau kita dipantau, diperhatikan, dilihat, pasti risih kita kalau ibadah itu asal-asal. Jangankan Allah yang lihat, kalau lihat teman kita aja kita asal-asal risih. Nah, enak ada teman ibadahnya di model-model, pakaiannya di model-model, karena ada yang melihat. Nah, ini Allah 24 jam selalu memantau, selalu memperhatikan dan melihat kita. Maka sudah seyogianya ketika kita ingin beribadah, berusaha dengan penuh semangat, jangan kelempar-kelempar, ini belum, nggak ada semangat, kutuk ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, nggak senang kepada orang-orang yang ketika melakukan ibadah tapi tidak ada nilai semangatnya. Li'annahu ta'ala dammu tariki biqali. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika orang-orang munafik mengerjakan ibadah sholat, qamu kusala, mereka mendirikan sholat, mengerjakan sholat kusala, al-kasal al-budur wa tawani, mereka mendirikan sholat dengan bermalas-malasan. Al-budur wa tawani, kalau arti bahasa Jawanya kendur, lemah ya, kelepar gitu ya, wudu nggak ada semangatnya ya, sunah-sunahnya ditinggalin ya. Allah nggak suka kepada orang-orang yang di dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat, dengan kusala kasal, maksudnya dengan bermalas-malasan, ares-aresan. Udah datang waktu masuk sholat, itu datang dulu lagi males, lagi pewek, dulu lagi main game, tanggung, taruh, toto waktu udah habis. Kan seringnya kita begitu, taruh, tahu-tahu waktu sholat udah habis. Diancam itu masuk neraka orang-orang begitu. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun, celaka, neraka, wail lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang dari sholatnya dalam keadaan lalai. Udah masuk waktu sholat, taruh, tahu waktu habis. Masuk asar lagi, ada yang tangguran johornya sekalian sama asar. Gamenya belum habis, tanggung main, lanjut lagi. Tahu udah maghrib ya, dari udah tadinya sekalian dah isya di kodok. Oh ya, kita tuh gitu. Habis maghrib ada bola, taruh tanggung ini lagi final lagi, tadinya dah ya isya, dan tuh isya tanggung lagi, ada bola lagi. Habis bola capek, ngantuk, tidur, belabas, kagak sholat kita. Udah gitu biasa aja, maksudnya nggak merasa ada penyesalan di dalam diri kita ketika kita meninggalkan ibadah. Itulah yang menjadikan hati kita telah mati, tanda hati kita sudah mati ketika kita meninggalkan ibadah tapi tidak ada rasa penyesalan, rasa sedih, rasa takut, rasa menyesal kita telah meninggalkan ibadah sholat.
berarti hati kita sudah keras, hati kita udah mati. Meninggalkan kewajiban, ancamannya neraka, biasa-biasa saja. Kalau ada apa dengan hati kita, berarti kalau begitu, ya, maka perlu keseriusan di dalam kita melaksanakan yang namanya ibadah. Ini yang pertama, binasyatin, dengan penuh energi, semangat tinggi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa firaqi qalbin minasyawagil, dan juga dianjurkan, disunahkan untuk berusaha mengosongkan hati kita minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan kita. Ya, lepas itu urusan-urusan duniawi kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Copot-copot itu dulu, taruh itu di lemari. Dagangan taruh dulu di lemari, kerjaan taruh dulu di lemari, urusan anak taruh dulu di lemari, urusan bini taruh di lemari. Dilepas-lepas, kosongkan. Firaqu qalbin, kosongkan hati Anda dari hal-hal yang menyibukkan Anda dari mengingat Allah. Tuh. Jangan ketika lagi sholat yang kita ingat selain Allah. Lagi sholat ingatnya kerja, lagi sholat ingatnya dagangan, lagi sholat ingatnya anak, dan lain sebagainya. Maka sunnah untuk mengkosongkan hati kita sebelum kita melaksanakan ibadah sholat dari hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Bahkan Al-Imam Al-Qadil Iyad mengatakan yukrahu ayatafakkara fi sholatihi fi amri dunyawiyyin. Makruh hukumnya berpikir di dalam sholat tentang urusan-urusan duniawiyah, atau masalah fikih, bahkan masalah fikih. Lagi sholat dia ingat pelajaran tadi tentang fikih, jangan mampu. Kalau sholatnya sholat, fokus kita ingin menghadap Allah. Amma tafakkur fi amril akhirah fala ba'sa bihi. Sedangkan bertafakkur, berpikir dalam masalah akhirat, itu tidak apa-apa, karena lebih mendekatkan lagi kepada kekhusyuan kita di dalam ibadah sholat. Intinya bagaimana agar kita di dalam sholat itu berusaha khusyuk. Apa sih khusyuk? Khusyuk itu tenang, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Itu susah. Kalau hati kita isinya kerjaan, dagangan, ya susah. Harus kita lepas dulu. Itu yang namanya urusan duniawi. Ntar kelar sholat, mas pasang lagi, bawa lagi, nggak apa-apa, ya. Bawalah, kita tuh lagi sholat, terlepas, plongkan dulu diri kita. Nanti setelah sholat, permasalahan itu kita ambil lagi, kita bawa lagi, kita selesaikan lagi. Ya, nah dikatakan fiha, ya, ruwiya Ibnu Hibban fi Shahihi min hadis Abdullah bin Umar marfu'an anna al-'abda idza qama yusalli ata bidunubi. Dalam hadisnya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan sesungguhnya seorang hamba ketika dia sholat, dia datang menuju Allah dengan membawa dosa-dosanya. Bahwa doa ala ra'sihi, yang dia taruh itu dosa-dosanya di atas kepalanya, atau ala atihi, atau di pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu hatta la yabqa minha syai'un insyaallah ta'ala. Maka semua dosa-dosanya
seketika itu akan berguguran hatta layak goting, sehingga tidak tersisa minha dari dosa-dosa tersebut syai'un, sesuatu dari insya Allah. Habis itu ya, kita lagi banyak dosa, banyak masalah, datang sama Allah ya, aturkan kepada Allah. Dosa-dosa kita akan Allah hilangkan ketika kita ruku, ketika sujud, rontok semuanya itu sampai tidak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang melumuri diri kita. Kan sholat itu keuntungannya berarti buat kita. Yang namanya manusia tiap hari pasti banyak salah sama orang, sama Allah. Nah itu kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita, diantaranya sholat. Datang menuju Allah dengan dua dosa yang banyak di pundak kita. Ketika Anda ruku, ketika Anda sujud, dosa-dosa itu rontok berguguran sampai tidak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang melumuri diri Anda. Hadis riwayat Abdullah bin Umar dengan jalan marfu. Dan jadi yang pertama, laksanakan sholat dengan penuh semangat. Yang kedua, berusaha kita kosongkan hati kita dari hal-hal yang menyibukkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Wa sunnah biha fi sholati kulliha khusyu'u qalbi, dan disunahkan di seluruh sholat kita, berarti dari mulai kita takbiratul ihram sampai dengan salam, khusyu'u bi qalbihi, untuk berusaha menghadirkan kekhusyuan di dalam hati. Dan ini tidak mudah, khusyuk dari mulai takbir sampai salam. Kayaknya gak ada yang bisa. Kalau potongan-potongan kita gak ada yang bisa. Makanya minimal di dalam takbiratul ihram, di dalam niat kita, di situ kita hadirkan kekhusyuan kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal di dalam takbiratul ihram, pada nama niat tuh, khusyuk, konsentrasi, fokus Allah, niat tuh, berusaha menghadirkan Allah lillahi ta'ala. Habis itu udah gak khusyuk lagi, ya gak apa-apa, sah ya. Tapi lebih afdal lagi dari mulai praktikal awal sholat kita, dari takbir sampai salam, menghadirkan Allah khusyuk. Itu sulit ya, sulit. Minimal tadi ketika takbiratul ihram. Nah di sini caranya diajarkan agar kita bisa khusyuk dari mulai kita takbir sampai salam. Bagaimana caranya? Bi alla yakhdira fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah, yakni dengan cara kita tidak menghadirkan di dalam hati kita selain dari apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Tuh. Jangan menghadirkan di dalam hati kita selain yang berkaitan dengan Allah. Tapi kadang-kadang kalau setan memang luar biasa ya. Gak sholat kunci dicari kemana gak ketemu, tapi giliran sholat ingat ya. Giliran sholat ingat kunci motor mana, dicari ubek-ubek di lemari kagak ketemu ya, di dompet kagak ada, di mana kagak ada. Habis lagi sholat tak ingat, oh iya itu tadi saya taruh di situ. Lagi sholat baru keingetan ya. Itu kita
Tapi kita cari lagi sebelum sholat, lah ketemu pas sholat baru nah ini ya, berusaha untuk menghadirkan Allah ya di dalam sholat kita dengan cara minimal kita merenungi makna-makna yang terkandung dari bacaan-bacaan sholat kita. Tuh, makanya sering saya sampaikan, belajar baca Al-Quran, belajar bacaan-bacaan sholat yang benar sambil direnungi makna dan arti yang terkandung dari bacaan-bacaan sholat kita. Tadi di awal udah dibilang syarat ibadah itu cuma dua, ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Nah kalau sholat kita nggak sesuai dengan tuntunan, salah itu salah, ini salah, baca salah, ruku salah, sujud salah, niat salah, ya kagak akan diterima karena nggak sesuai tuntunan. Maka perlunya kita belajar, perlunya kita menimba ilmu, perlunya kita bertanya untuk memperbaiki nilai kualitas ibadah kita. Gak usah malu, gak usah gengsi, gak usah gak enak kalau memang kita merasa belum bisa. Tanya, jangan sampai kita sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan itu masih mending kalau kita kesesat di jalan. Malu bertanya, sesat di akhirat yang belum ke neraka, repot. Udah susah pulangnya kalau dia belum ke neraka. Ya, jangan sampai bisa tersesat nanti ke neraka gara-gara gengsi, gara-gara malu bertanya.